kita harus memuliakan, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang ketiga, saudaraku sekalian, ketika kita tidak memuliakan atau bahkan kita menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan ada malapetaka bagi kita. Itu akan ada ancaman dari Allah bagi kita. Kenapa kok ada ancaman, Ustaz? Ya, supaya orang-orang ini jangan meremehkan. Ini perlu nih. Selain ada satu reward, satu motivasi, tapi harus ada juga itu yang namanya punishment atau hukuman. Seandainya ada yang melakukan, ada yang menghinakan Nabi kita Muhammad, maka Allah sudah jelas-jelas mengatakan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang menghinakan Nabi, yang menghinakan Allah, yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Ini ayat ini sudah ada buktinya di dalam sejarah. Ada satu kisah yang dikisahkan di dalam kitab Nurul Yakin. Di dalam kitab tersebut ada cerita bagaimana kelompok-kelompok al-mustahzi'in atau kelompok-kelompok yang menghinakan Nabi Muhammad SAW, karena ada banyak kelompok ketika itu di kota Mekah yang sangat-sangat membenci Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau bukan hanya dicaci, tapi bahkan sudah penganiayaan secara fisik ketika itu. Suatu ketika Rasulullah SAW itu seperti biasa melaksanakan sholat di Ka'bah. Dalam sholatnya beliau takbir, beliau ruku, beliau sujud, dan tak kala sujud itulah kemudian ada orang-orang yang menyakiti, ada orang-orang yang menganiaya beliau. Ada sekelompok orang yang kemudian mereka melempari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan kotoran, dengan tai, dengan kotoran binatang. Masya Allah. Ketika kemudian kotoran itu dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad di saat sujudnya tidak langsung bangun. Lalu kemudian tidak ada yang berani menolong Nabi Muhammad, karena saat itu masih umat Islam dalam posisi yang lemah. Ketika itu datanglah Fatimah, putri daripada Rasulullah SAW, membersihkan pakaiannya daripada kotoran yang dilempari orang-orang kafir tersebut. Lalu setelah bersih, Rasulullah selesai melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, laknatlah mereka yang telah menyakiti saya. Seketika itu kemudian Allah takdirkan orang-orang yang kemudian menyakiti Muhammad, yang kemudian menzalimi Nabi Muhammad, yang menghinakan Nabi Muhammad, mereka terbunuh seluruhnya dalam sebuah peperangan. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ancaman Allah dan ancaman Rasulullah SAW, dan itu sudah terbukti. Maka di akhir ayatnya Allah mengatakan, wa a'adda lahum 'adzaban alima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
kami akan siapkan. Saya telah siapkan, telah dipersiapkan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang menyakiti, bagi orang-orang yang menghinakan Allah dan menghinakan Rasul-Nya. Hal itu, ayat itu diterangkan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-22, surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab, pada ayat yang ke-57 atau tepatnya halaman 426 dalam Mushaf Utsmani. Saudaraku sekalian, demikianlah uraian kenapa kita harus memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir pertemuan ini kita harus semakin bertambah keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Harus berusaha ke depannya akan terus memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara indikatornya kita memuliakan Nabi kita, perbanyaklah salawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku sekalian, demikianlah Al-Fakir yang bisa menyampaikannya. Semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada kefakiran ilmu saya sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tetaplah terus mengikuti acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.